Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Cirebon bersiaga di 6 titik pemberhentian atau checkpoint. Petugas memeriksa setiap pengendara yang melintas dan masuk ke wilayah Cirebon. Pengendara yang melintas di jalur Pantura dihentikan petugas gabungan gugus COVID-19 di posko checkpoint Mundu, Kabupaten Cirebon. Petugas memeriksa pengendara yang berasal dari luar Cirebon. Pengendara akan menjalani pemeriksaan suhu. Petugas gugus COVID-19 akan bersiaga 24 jam di 6 titik akses wilayah Cirebon. Orang yang lewat, apakah entah itu orang lokal maupun pemudik yang mungkin mau bepergian kemana, kita lakukan kemudian pemeriksaan kesehatan. Kalau ada salah satu warga yang suhunya panas, kita observasi, diberikan obat dan diberikan vitamin. Sementara itu, hingga saat ini, angka pemudik yang sudah tiba di Kabupaten Cirebon mencapai 29.000 lebih. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemerintah menerapkan larangan mudik bagi wilayah PSBB dan zona merah. Ya, lantas bagaimana efektivitas larangan mudik yang berlaku mulai hari ini? Kita akan meninjau langsung pemirsa ke Yogyakarta. Ada Deta Riadini di sana, kemudian juga ada Nachota Yesida di Terminal Purabaya, Surabaya, dan juga Dewana Sari di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Dan pertama kita akan menuju ke Danita terlebih dahulu. Danita. Tisha Andrew, juga pemirsa di daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga hari ini ataupun mulai hari ini terus melakukan penekanan terhadap penyebaran COVID-19, terutama untuk pengecekan kendaraan-kendaraan yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan tim penanganan gugus tugas COVID-19 berada di 3 checkpoint. Ada dipusatkan di kawasan Tempel Sleman Yogyakarta, di Temon Kulon Progo, dan juga di Prambanan. Khusus untuk di Tempel Sleman Yogyakarta hari ini tim gugus tugas juga mengecek kendaraan yang masuk, namun pihaknya memberlakukan ataupun baru memberlakukan peraturan secara persuasif, belum memberikan sanksi, mengingat di daerah istimewa Yogyakarta belum diberlakukan PSBB. Hanya saja status tanggap darurat hingga saat ini masih diberlakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil operasi ataupun penyekatan kendaraan yang dilakukan hari ini di Yogyakarta, di kawasan Sleman Yogyakarta, petugas tidak menemukan adanya kendaraan yang overload ataupun angkutan kendaraan yang melebihi batas 50% kendaraan, dan juga penumpang yang tidak sesuai dengan kesehatan ataupun tidak sesuai dengan SOP kesehatan dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, ada 2 alternatif atau jalur alternatif yang biasa dilalui oleh pemudik, terutama dari zona merah yang juga hari ini ditutup oleh tim gugus tugas COVID-19 di kawasan Tempel, jalur alternatif Cangkringan, dan juga di jalur Dendels di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Penutupan ini dimaksudkan agar kendaraan yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta melalui pos utama ataupun checkpoint yang sudah ditetapkan di 3 titik tersebut. Dan untuk operasi sendiri dilaksanakan melalui 3 shift, pagi, siang, dan juga sore, dan pihaknya juga mensasar kendaraan-kendaraan dari plat berzona merah ataupun plat dari Jabodetabek, dari Semarang ataupun dari Jawa Timur yang masuk dalam kategori zona merah. Dan rencananya ataupun informasi yang kami peroleh, operasi ini akan terus dilakukan selama pemerintah masih memberlakukan PSBB di kawasan Jabodetabek. Saya kembalikan ke Anda, Andrew, dan juga Tisha. Dan Itarian ini melaporkan langsung dari Yogyakarta. Lalu bagaimana pantauan larangan mudik dari Terminal Purabaya, Surabaya? Sudah ada Nachota Yesida. Ya, Andro dan juga pemirsa, di hari pertama pelarangan mudik di wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur, hari ini di Terminal Purabaya ini kondisinya memang jauh drastis lebih sepi, lebih lengang dibandingkan dengan hari-hari biasanya atau hari-hari sebelum COVID-19 ada di Indonesia ataupun di Jawa Timur. Bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa ataupun di belakang saya, inilah kondisi terkini atau real dari Terminal Purabaya masa mengabarkan. Jika hari biasanya ataupun hari-hari sebelum ada COVID ini banyak sekali armada bus yang lalu lalang tiba di sini, baik dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo ataupun dari daerah-daerah lainnya di wilayah Jawa Timur.
Namun kondisinya hari ini atau sejak beberapa hari terakhir ini memang sangat sepi. Ini bahkan dari data yang kami dapatkan, ini penurunan pada beberapa hari terakhir ini mencapai sekitar 95% penurunan penumpang ataupun juga armada bus yang ada di lokasi saya mengabarkan. Meskipun sebenarnya masih ada beberapa bis yang datang, ini bis yang kebanyakan berada ataupun datang dan berangkat ke wilayah dekat di Jawa Timur seperti ke Malang, ke Madiun, Tulung Agung. Namun penumpang yang ada dalam bus ini juga jumlahnya jauh lebih sedikit, dan mereka yang berangkat ataupun juga menuju ke Jakarta, Bandung ataupun Yogyakarta ini juga mengalami penurunan cukup drastis. Selain memang hari ini adalah hari pertama pelarangan mudik, seperti yang kita ketahui bahwa dari pemerintah juga sudah menghimbau dari jauh-jauh hari untuk tidak pulang mudik ataupun juga pulang kampung, begitu untuk menekan angka COVID di daerah masing-masing termasuk di Jawa Timur. Terlebih pada beberapa hari mendatang, tanggal 28 April atau pada hari Selasa di Jawa Timur akan ada 3 daerah yang akan menerapkan PSBB, yakni di kota Surabaya, di Kabupaten Gresik, dan di Sidoarjo. Ini berarti juga nantinya akan semakin banyak pembatasan transportasi umum termasuk juga di Terminal Purabaya. Selain Terminal Purabaya, di sekitar Surabaya ini ada beberapa posko ataupun juga terminal stasiun, maksud kami ada 2 stasiun, stasiun Gubeng dan stasiun Pasar Turi yang merupakan stasiun jarak jauh dari Surabaya menuju ke berbagai provinsi seperti ke Jakarta, kemudian Jawa Barat dan juga Jawa Tengah serta Jogja. Ini juga sudah tidak melayani keberangkatan ataupun juga kedatangan ke wilayah Surabaya. Kami kembalikan ke Andro di Jakarta. Baik, terima kasih Nachota Yeshida. Selanjutnya kita menuju ke Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di Bandara Kuala Namu. Tapi nanti pemirsa, usai jeda kami kembali sesaat lagi.